Waw, alif, dan ya dipandang tidak layak menyandang harokat, atau pada bentuk tertentu bahkan bisa dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amar Islam, apapun urusannya, Islam solusinya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan seri pengenalan huruf Arab, di video ini kita akan mengungkap rahasia waw alif ya. Kita kenali lebih dekat waw alif ya dalam hal tulis dan baca Al-Qur'an serta mengenal kontribusi mereka dalam membentuk kata. Dalam hal tulis-menulis Al-Quran, pertama kita amati seperti apa simbol waw, alif, dan ya. Ini simbol waw, alif, dan ya ketika ditulis mandiri di awal kata, di tengah, dan di akhir kata. Bahasa Arab ditulis bersambung per satu kata. Namun, untuk alif dan waw, mereka hanya bisa disambung dengan huruf belakangnya saja. Tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Ya bisa disambung depan dan belakang. Waw, alif, dan ya punya tugas tambahan dalam penulisan Al-Quran, yaitu dijadikan kursi hamzah. Bisa diperhatikan contohnya pada ayat berikut, surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, pikiran dan perasaan, semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Tugas tambahan lainnya yaitu sebagai simbol vokal panjang. Alif menjadi simbol vokal panjang setelah harokat fathah. Wawu setelah harokat domah, ya setelah harokat kasroh. Contohnya bisa diperhatikan di ayat berikut, surat Al-Mu'minun ayat 78. Qalilam ma tashkurun. Allah adalah zat yang menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Sedikit sekali kalian bersyukur. Cara mensyukurinya yaitu dengan menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Waw, alif, ya dalam hal baca Al-Quran. 1. Makhraj, tempat keluarnya suara. Waw makhrajnya di antara dua bibir, asyafatain. Ya di rongga mulut, al-jauf, tepatnya di tengah lidah dan langit-langit. Makhraj alif yang disebut hamzah sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang hamzah. Bisa disimak bagi yang belum. 2. Vokal panjang. Dikarenakan panjangnya bahasan soal ini, maka insya Allah nanti akan dibuat khusus pada video tersendiri. Biar tidak ketinggalan, maka segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selanjutnya kita kenali lebih dekat bagaimana karakter waw, alif, dan ya dalam membentuk kata. Sebagian besar kata bahasa Arab dibangun dengan akar 3 huruf. Thulathi mujarrad. Bisa menjadi thulathi mazid, lebih dari 3 huruf, ketika dia mendapat tambahan 1, 2, sampai 3 huruf untuk membentuk kata turunan. Huruf tambahan itu ada 10. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Untuk mudah dihafal, dirumuskan jadi sa'altumuniha. Contoh kata dasar 3 huruf, alima, mengetahui. Mendapat tambahan alif setelah ain, jadi alim, artinya orang yang mengetahui. Mendapat tambahan mim di awal dan waw setelah lam, menjadi maklum, artinya diketahui. Mendapat tambahan hamzah di depan, a'lamu, artinya lebih mengetahui. Sebagaimana individu manusia yang menggabungkan diri dengan individu lain untuk memberi arti dalam hidup, begitu pula huruf-huruf ini, termasuk waw, alif, dan ya. Mereka bergabung satu sama lain untuk membentuk nama yang punya arti, membentuk kata. Bahasa Arabnya disebut lafaz. Istimewanya waw, alif, dan ya dibandingkan huruf lain, dalam membentuk kata mereka dikenal dengan huruf ilat. Apa itu ilat? Ilat itu akar katanya ain, lam, lam. Alala, alla, diidghamkan jadi alla. Alla ya'illu illatan. Menurut Ibnu Faris dalam Al-Muqayyis Al-Lughah, makna ilat diringkas dalam 3 hal, yaitu takarrur atau takrir, artinya pengulangan, penyesuaian. A'iqu ya'uq, hambatan. Do'fun, kelemahan. Jika 3 ini dirangkai dan diikat, memiliki kelemahan sehingga butuh penyesuaian agar tidak jadi hambatan. Waw, alif, dan ya disebut lemah karena dianggap sulit disuarakan. Bahasa Arab yang menilai tinggi kefasihan, balaghah, melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap 3 huruf ini agar tidak belibet dalam pengucapan. Bagaimana penyesuaiannya? Sebelum kita lihat penyesuaiannya seperti apa, ada catatan. Alif tidak pernah membentuk akar kata kecuali dia berubah
menjadi hamzah. Sedangkan hamzah dikategorikan sebagai huruf sahih, sama seperti huruf lain selain wawu, alif, dan ya. Dan huruf sahih tidak memerlukan penyesuaian, mempertahankan dirinya di bentuk kata, bentuk apapun. Jadi alif di sini hanya berfungsi sebagai huruf pengganti dalam proses penyesuaian. Penyesuaiannya yaitu ada tiga kaidah dalam menyesuaikan huruf-huruf ini. Yang pertama yaitu dipindahkan harokatnya ke huruf sahih di belakangnya. Wawu, alif, dan ya dipandang tidak layak menyandang harokat. Selama ada huruf sahih di belakangnya, jadi tidak dipaksakan. Daripada mengganggu harmonisnya suara yang dihasilkan, lebih baik harokatnya dipindah ke huruf sahih di belakangnya. Diganti dengan sesamanya. Jadi wawu diganti ya diganti alif, alif diganti wawu, berputar di antara mereka. Disesuaikan dengan kebutuhan. Atau pada bentuk tertentu bahkan bisa dibuang. Contoh wawu hadir di awal kata, membentuk kata wajada, mendapati, menemukan. Seperti termuat dalam surat Luqman ayat 21 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab Al-Quran, mereka menjawab, aduh gimana ya, saya mah ikut apa kata orang tua dulu aja deh. Ya namanya juga orang awam, gak ngerti, ikut gimana orang-orang tua dulu aja. Ayat ini memberikan contoh yang tidak mensyukuri pemberian Allah berupa pendengaran, penglihatan, pikiran, dan perasaan. Tidak mau belajar, merasa cukup dengan apa yang didapati dari orang-orang tua mereka terdahulu. Tidak mau berubah, tidak peduli meskipun ada dugaan bahwa yang dirujuk orang-orang tua mereka terdahulu itu sudah dikorupsi oleh setan. Wajadna di sini bentuk fi'il madhi, bentuk turunannya ke fi'il mudhari ditambah ya di depan harusnya menjadi yaujidu karena mengikut wazan yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, wajada yaujidu. Nah, karena ini ada istimewa, ada huruf wawu di sini di akar kata ini sebagai huruf ilat. Huruf wawu dianggap tidak harmonis dengan harokat fathah, maka dia dibuang. Yaujidu menjadi yajidu. Seperti yang bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 100. Mayyuhajir fi sabilillahi yajid. Nah, di situ ada yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Ini padahal orang-orang tadi yang tidak mau mensyukuri, tidak mau berubah, merasa cukup dengan apa yang didapati dari orang-orang tua terdahulu. Mau berubah, padahal kalau mereka mau berubah, meninggalkan ajaran orang-orang tua terdahulu yang diduga sudah dikorupsi oleh setan dan berpindah ke ajaran Allah saja, ke jalan Allah saja, yajid. Mereka pasti akan mendapati yajid, bentuk fi'il mudhari artinya sekarang dan seterusnya. Yang wajada tadi bentuk fi'il madhi ditinggalkan saja. Yajid untuk fi'il mudhari artinya sekarang dan seterusnya. Yajid mulai sekarang dan seterusnya akan mendapati di bumi ini muraghaman. Muraghaman itu sinonim dari mudzahaban, jamak dari madhab. Kata dasarnya zahaba, artinya hal-hal bagus dan segar. Segar dalam arti baru. Jadi muraghaman adalah tempat-tempat yang penuh hal-hal bagus dan baru. Katsiran yang banyak. Wasa'ah dan luas. Jadi akan banyak mendapati hal-hal bagus dan hal-hal baru yang banyak dan luas. Ilmu-ilmu baru yang banyak, sehingga membuka sudut pandang kita menjadi semakin luas. Bangunan kata yang dibangun oleh wawu di awal disebut bina misal wawu. Bina itu artinya struktur, binayun. Dari kata bunyan ya. Bana yabni binayun. Ya diganti hamzah. Binaun artinya struktur. Bina misal wawu, struktur kata misal wawu. Contoh-contoh kata lain banyak sekali kita temui di Quran. Wajaba yajibu, wasako, yusiku, dan lain-lain. Contoh selanjutnya huruf ya hadir di awal kata membentuk kata yasaro, artinya mudah. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di ayat ini sudah ada perubahan dengan tasydid di huruf sin. Yassaro. Kalau yasaro artinya mudah, yassaro memudahkan. Jadi Allah sudah memudahkan Al-Quran ini untuk jadi pelajaran. Mengapa kita masih tidak mau belajar? Pada bentuk isim fa'il dengan wazan muf'ilun seperti pada kata muslimun, aslama yuslimu, islam, bahwa muslim. Yasaro seharusnya menjadi aisaro, yuisiru, isaron, bahwa muisir. Tapi karena ya dianggap tidak harmonis dengan harokat domah, maka dia diganti wawu. Jadi musir. Dan wawu di sini tidak menyandang harokat, tidak diharokati sukun, tidak. Yusir, tidak ya. Hanya dijadikan vokal panjang. Musir. Contohnya banyak kita temui di literatur-literatur Arab
termasuk athar tabi'in berikut ini. Di athar ini diceritakan ada seseorang bertanya kepada orang yang berilmu ya. Su'ila an rojulin auso walahu akhun musir. Seorang tabi'in ini Al-Hasan namanya. Ditanya oleh laki-laki bahwa dia hendak berwasiat, tetapi dia saudaranya ini kaya. Musir diartikan kaya. Artinya orang yang hidupnya dipenuhi kemudahan-kemudahan. Ya, dijawab oleh Hasan, tabi'in Al-Hasan ini. Ya, tidak masalah. Kekayaan itu bukan berarti menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya. Kalau mau berwasiat atau mewarisi harta, cuma dia ahli warisnya, ya dia yang berhak. Bukan berarti karena dia kaya, lantas haknya bisa kita ambil. Musir diartikan kaya. Alhamdulillah, contoh hilangnya huruf akar kata ini tidak ditemukan contohnya dalam Al-Quran. Jadi mudah untuk kita mencari bentuk-bentuk turunan dari akar kata yasaro ini di dalam Al-Quran. Total 44 kali Al-Quran memuat kata dasar yasaro dengan berbagai bentuk turunannya. Semuanya mempertahankan huruf ya sebagai akarnya. Jadi mudah kita mencarinya. Termasuk pada contoh ayat berikut ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Diartikan judi. Maksudnya ya nyari gampang, nyari mudahnya saja dalam urusan rezeki, tidak mau berusaha keras, nyari cara instan untuk menjadi orang kaya. Al-Quran itu mudah dan dimudahkan, tapi bukan berarti kita menggampangkan urusan, mencari cara instan, mempertaruhkan nasib kita dunia akhirat, berjudi dengan hanya ikut-ikutan. Gampanglah ikut aja, kata orang-orang tua dulu, tanpa tahu asal-usulnya. Struktur kata dengan ya di awal katanya disebut bina mithal ya. Contohnya tidak banyak kita temui di Al-Quran, hanya beberapa saja. Yatama, yatim, ya isa, berputus asa. Ada kata yaum, tapi ini tidak masuk kategori bina mithal. Karena dia ada wawu juga di situ, yang mana juga merupakan huruf ilat. Jadi dia masuk kategori lain. Sampai sini berarti sudah dua jenis bina atau struktur kata yang sudah kita pelajari, yaitu bina misal wawu dan misal ya. Disebut bina misal karena dia seperti bina sohih di fi'il madinya. Jadi bentuk fi'il madinya selalu mempertahankan huruf ilatnya, tidak pernah hilang. Maka disebut bina misal. Bina misal ini satu dari 4 bina yang termasuk dalam bina yang mengandung huruf ilat, atau bahasa Arabnya disebut bina mu'tal. 3 yang lainnya yaitu bina ajwaf, ajwaf wawu, ajwaf ya, bina nakis, nakis wawu, nakis ya, bina lafif, lafif mafruq, lafif makrun. Jadi totalnya ada 4 bina yang mengandung huruf ilat atau bina mu'tal. Bina yang tidak mengandung huruf ilat disebutnya bina sohih. Bina sohih pun ada beberapa macam. Insya Allah di video selanjutnya kita melanjutkan pembahasan pada bina ajwaf. Untuk sementara sampai di sini video Amar Islam rahasia wawu, alif, dan ya. Episode 1 berarti ya. Nanti episode 2 kita bikin pembahasan tentang bina ajwaf. Ajwaf wawu, ajwaf ya. Segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video berikutnya. Dan bagikan juga ke teman-teman, saudara, keluarga supaya semakin banyak yang ikut belajar bareng-bareng di sini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Amar Islam, apapun urusannya, Islam solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.